Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Romartes Tungkir. Kali ini aku akan buat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ada di TikTok tentang CPNS. Jadi kemarin aku ada posting video tentang CPNS di akun TikTokku dan itu rame banget ya teman-teman. Itu yang nonton 318.000 kali ditonton di TikTok dan antusias teman-teman itu sangat banyak ya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar dan aku nggak bisa jawab semuanya. Nah di sini aku akan coba buat video ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua itu. Cek di out. Aku coba jawab pertanyaan yang pertama ya teman-teman, dari Kak Upel. Kak, boleh sharing-sharing berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, untuk pertanyaan ini ada banyak yang masuk di kolom komentarku dengan berbagai macam pertanyaan, tapi intinya sama, apa aja yang perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman, berbekal pengalamanku di tahun 2021, berkas-berkas itu sih ada instansi yang kita rumit untuk mempersiapkan berkasnya, ada yang biasa-biasa aja, nggak terlalu butuh banyak effort banget. Tapi sebelum masa pendaftaran itu dibuka, kita belum tahu apa-apa aja berkas yang harus kita siapin teman-teman. Nah yang bisa kita persiapkan itu berkas-berkas umum aja yang sekiranya itu bisa untuk semua instansi. Contoh apa misal? Pertama KTP, kartu keluarga, ijazah dari SD teman-teman sampai pendidikan yang terakhir. Begitu juga dengan transkrip nilainya, akte kelahiran, terus eh, kartu BPJS, dan administrasi umum yang menurut teman-teman itu dipakai untuk semua ya, untuk lamar kerja, untuk lamar BUMN, yaitu syarat-syarat umum. Nanti selebihnya administrasi yang lain-lain itu seperti surat lamaran, terus surat fakta integritas, surat komitmen itu belakangan karena itu nanti ada template yang disediakan oleh instansi yang kita lamar. Jadi saranku lebih baik teman-teman mempersiapkan berkas-berkas umum tadi sedari sekarang gitu. Berkas itu teman-teman persiapkan, kalau bisa di scan dari sekarang, simpan di folder yang nantinya bisa diakses kapanpun dan dimanapun, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nih dari Mas Ganteng. Mas Ganteng nggak tuh? Tes kesehatan ada nggak bang? Nah ini, tes kesehatan itu ada pasti. Tapi kalau teman-teman daftar di, misal kalau kita berkaca dari 2021 ya, itu kan 2021, itulah yang bisa kuceritain. Kalau yang untuk buka di tahun 2023 ini kita nggak bisa bicara karena ya belum tahu apa aja formasi yang ada. Kalau berkaca dari 2021 itu ada formasi-formasi yang memang tes kesehatannya itu sangat ketat. Contoh apa? Contoh di Polsuspas atau Polisi Khusus Lapas, atau di uh, Walta atau pengawal tahanan dari Kejaksaan. Nah untuk formasi itu seleksi kesehatannya tuh sangat ketat ya teman-teman. Itu ada SMAPTA, terus tes fisiknya itu sangat ketat. Tapi untuk instansi-instansi umum itu nggak terlalu ribet kok tes kesehatannya, dan itu kalau di tahap pemerintah daerah tuh teman-teman setelah lulus baru disuruh untuk tes kesehatan, nggak yang jadi patokan lagi gitu. Atau di instansi pusat juga kemarin itu setelah teman-teman lulus baru kita disuruh tes kesehatan, kayak gitu. Jadi nggak yang ribet banget. Kalau teman-teman lamar dari SMA memang tes kesehatan itu penting dan harus mempersiapkan dari sekarang. Tapi kalau yang dari sarjana, untuk beberapa instansi ketat, tapi instansi-instansi lain nggak yang strict banget, nggak yang harus sehat, bugar dan prima, nggak gitu banget kok. Bahkan ada kok formasi-formasi disabilitas di tahun 2021. Nah jadi menurutku jangan jadi
ketakutan kalau tes kesehatan itu tuh nggak terlalu penting. Yang penting teman-teman bisa melewati setiap tahap demi tahap, nantinya akan lulus kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Pas tahap ujiannya itu kita ujian di mana ya? Online atau di manakah gitu? Nah, jadi teman-teman untuk CPNS yang akan melaksanakan ujian, baik ujian SKD maupun ujian SKB, itu melaksanakan ujian di kantor BKN, baik di kantor regional maupun di kantor UPT. Jadi itu nanti kita ujian di kantor regional itu nanti udah disediakan tempatnya, sudah disediakan komputer, kita tinggal duduk dan melaksanakan ujian. Kita juga ujiannya secara online ya, maksudnya nanti keluarga, siapapun pacar atau saudara bisa melihat live streaming hasil ujian kita. Jadi orang-orang yang menonton dari luar maupun dari YouTube itu bisa tahu pergerakan nilai kita pas kita centang tuh. Nilai kita udah terupdate, tambah 5 poin, tambah 5 poin sampai nanti selesai. Jadi ujiannya secara online. Nah, gitu. Tapi lokasi ujiannya kita ujian di kantor BKN seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Bang, lulusan S1 pendidikan bisa dipakai daftar nggak ijazahnya atau pakai ijazah SMA? Nah, ini tergantung pilihan teman-teman ya, mau pakai ijazah sarjana maupun ijazah SMA. Tentunya nanti ini sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Jadi mau pakai ijazah SMA atau pakai ijazah sarjana itu tergantung pilihan teman-teman. Tentunya sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih dan syarat dari formasi tersebut. Misal formasi tersebut adalah pengelola administrasi, biasanya itu D3. Tapi kalau masukkan ijazah S1 itu nggak bisa ya, karena menurut teman-teman S1 lebih tinggi dari D3, otomatis bisa nggak seperti itu. Jadi yang diterima itu sesuai dengan kualifikasinya. D3 administrasi misal, ya udah yang boleh daftar itu D3 administrasi, atau yang SMA nih jalur Polsuspas. Kalau teman-teman masukkan dari ijazah S1 ya udah otomatis gugur, nggak bisa karena sesuai dengan jurusan dan kebutuhan dari formasi tersebut. Kalau butuhnya SMA, masukkan ijazah SMA, jangan yang lain-lain, jangan aneh-aneh kayak gitu. Jangan teman-teman mikir karena sarjana udah lebih tinggi daripada SMA, ya udah aku masukkan ijazah sarjana aja. Enggak, itu bakal gugur kayak gitu. Kak, formasinya udah ada belum? Belum ya teman-teman. Jadi formasi ini belum ada yang secara gamblang dan secara sah dikeluarkan oleh BKN. Jadi kita masih nunggu ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bidang yang gak ukur tinggi badan apa ya? Bidang yang gak ukur tinggi badan apa ya gitu. Nah teman-teman, kalau bidang yang gak ukur tinggi badan itu kebanyakan dari formasi sarjana. Jadi kalau formasi SMA itu rata-rata pada ukur tinggi badan teman-teman. Setauku dari pengalamanku di 2021, Polsuspasnya Kemenkumham itu ukur tinggi badan, kalau cewek 160, kalau cowok 165. Kalau dari pengawal tahanan di kejaksaan itu juga ukur tinggi badan, cewek 155, cowok 160 minimalnya. Jadi kebanyakan kalau yang nggak ngukur tinggi badan itu dari formasi sarjana atau formasi dari D3 ke atas juga udah nggak ngukur tinggi badan sih itu, di instansi pusat maupun di instansi daerah. Jadi teman-teman kalau mau nggak ukur tinggi badan, ya coba dari jalur sarjana tadi atau nggak jalur D3 tadi, seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Kalau udah semester 8 bisa ikutan nggak sih? Nah ini dulu jadi dilemaku tersendiri sih teman-teman. Dulu aku udah semester 6 dan ada teman satu jurusanku di kampus itu daftar Polsuspas. Maksudnya jalur SMA berarti kan. Dia kan berarti sembari kuliah bareng sama aku nih. Nah dia daftar CPNS di Polsuspas pakai ijazah SMA gitu. Nah itu juga jadi dilema sih buat aku.
pengen coba CPNS gitu, ternyata dia daftar pakai jalur SMA gitu. Nah, kita yang sedang kuliah tinggal memilih aja teman-teman, mau daftar CPNS sekarang tapi pakai jalur SMA atau tunggu sarjana teman-teman selesai dan dapat ijazah sarjana. Tapi sembari teman-teman kuliah mau daftar dari jalur sarjana itu nggak bisa karena teman-teman belum punya ijazah sarjana, seperti itu. Paham kan? Ini ada pertanyaan lagi. Untuk lihat formasi biasanya kapan ya, Kak? Nah, untuk lihat formasi biasanya pada saat pendaftaran itu udah resmi dibuka. Nanti di sana udah mulai di-spill, udah mulai disebar. Nanti kalau udah pada saat kita udah bisa milih formasi tuh keluar semua formasi yang bisa kita lamar. Bahkan kita bisa filter. Kita dari mau masuk dari jalur SMA, mau dari jalur sarjana, bisa difilter. Mau dilamar dari jalur sarjana jurusan hukum misal, itu bisa difilter. Jurusan pendidikan terakhir sarjana jurusan hukum. Nah, keluar itu jurusan yang bisa dilamar di formasi itu. Kayak gitu. Kak, apa syarat untuk PNS pakai surat lamaran juga, Kak? Ya, pakai surat lamaran. Ada yang surat lamarannya harus ditulis tangan semua. Kalau aku kemarin tuh kita cuman nulis nama dan biodata diri aja, selebihnya udah dituliskan terus ditandatanganin, kemudian di scan ulang seperti itu. Ya, pakai surat lamaran, tapi itu nggak yang ribet kok. Kalau teman-teman daftar dari jalur sarjana itu nggak ribet banget kayak gitu. Bang, ijazah wajib dilegalisir atau enggak? Nah, teman-teman, kalau ijazah ini itu wajib ijazah asli ya kalau nanti yang akan diupload. Jadi teman-teman, makanya dari tadi ku bilang di pertanyaan awal, langsung siapkan berkas-berkas itu. Kita pakai ijazah asli walaupun ngisinya nanti walaupun kita isinya nomor-nomor ijazah, tapi nanti ada upload berkas. Jadi yang diupload itu bukan ijazah legalisir tapi ijazah asli, seperti itu. Ini ada lagi ya. Bang, mau tanya, kalau saya S1 tapi mau daftar bagian penjaga tahanan yang diprioritaskan untuk lulusan SMA, apakah bisa? Bisa. Tinggal lamar pakai jalur SMA, jalur ijazah SMA. Maksudnya teman-teman nanti kan ijazah udah sarjana nih, terus daftar mau penjaga tahanan, kan itu untuk SMA kan. Teman-teman kan punya ijazah SMA nih sebelum sarjana. Ya udah, nanti melamarnya pakai ijazah SMA. Berarti posisi teman-teman sama itu semua. Pelamar itu semuanya sama. Sama-sama dari SMA. Nggak ada tuh. Tuh nggak peduli tuh mereka yang udah S2 atau S3, tapi kalau masukkan lamarannya dari SMA, teman-teman semua itu setara. Jadi startnya sama untuk mencoba itu. Jadi boleh. Siapa saja boleh asal memenuhi kualifikasi. Tinggal teman-teman udah memenuhi kualifikasi atau belum. Oke, mungkin itu dulu ya part 1 dari Q&A hari ini. Jawabanku dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di TikTok. Nanti kalau rame kita sambung part 2. Ya, semoga jawaban-jawabanku tadi bisa menjawab rasa penasaran teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan yang lain yang kiranya saya belum jawab tadi, coba disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita jawab di part 2. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memulai persiapan dasar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Atau kalau kiranya kalian nonton tapi nggak mau daftar, tapi saudara kalian daftar, share aja ke saudara kalian. Oke, bye bye.